Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wa hadirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita beberapa saat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi timbangan yang memberatkan kebaikan kita dan timbangan kesolehan kita di hari kiamat nanti, insyaallah. Amin. Salawat dan salam telah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang setia dengan dakwahnya, dan siapa saja yang tahu umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang tabi'in bernama Ma'ruf Al-Kifli. Di suatu sore, beliau duduk bersama murid-muridnya di tepian sungai di Iskandaria. Duduk-duduk di tepi sungai di daerah seperti gurun, sangat menyenangkan. Karenanya banyak disebutkan di dalam Al-Quran bahwa aneka ragam sungai di surga Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu daya tarik, sehingga setiap kali ayat menyebutkan tajri min tahtihal anhar, bahwa sungai yang ada di surga itu mengalir, memberikan magnet besar. Bangsa Arab ketika itu respon terhadap seruan-seruan menuju surga, karena mereka tidak melihat banyak sungai seperti kita. Dan dalam mi'rajnya Rasulullah SAW, beliau memperlihatkan sungai-sungai surga itu. Ada yang memang sungai itu adanya nanti di surga, ada sungai yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah ada di dunia. Tapi Nabi belum pernah kesampaian untuk bisa melihat sungai itu, yaitu sungai Nil dan Efrat. Waktu itu Nabi bertanya kepada Jibril ketika diperlihatkan sungai di surga. Ada 4 sungai, 2 sungai di surga dan 2 sungai lagi, sungai yang sudah ada di dunia. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, wa man nahara zahiran di dunia, apa 2 sungai yang zahir di dunia itu ya Jibril?
Faqala Jibril alaihi salatu wassalam, Jibril pun memberikan jawabannya, naharan zahiran fid dunya, nahar Nil wal Furat. Dua sungai yang ada di dunia yang diperlihatkan pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Nah, nyata-nyata sungai itu, namun Nabi belum kesampaian melihat sungai Nil dan Efrat. Maka kemudian banyak disebutkan dalam beberapa kitab-kitab para tabi'in memberikan pengajaran dan pembelajarannya di tepian sungai. Salah satu di antaranya apa yang dilakukan oleh Ma'ruf al-Kifli. Diajak murid-muridnya ke tepian sungai untuk beroleh pelajaran dan ilmu di tepian sungai. Saya ngajak murid-murid ke tepian sungai bikin bakso. Belum bisa ngasih pelajaran. Apa pelajarannya? Ketika mereka duduk di tepian sungai, ada satu sampan, satu perahu diisi oleh anak muda yang mabuk, semuanya mabuk. Murid-muridnya lantas bilang ke Ma'ruf al-Kifli, ya Syekh, udhulahum, wahai guru, ya Syekh, doain tuh mereka tuh mabuk-mabuk di sungai, semuanya bermaksiat di tepian sungai. Bahkan mereka duduk-duduk di sampan itu sambil sumpah serapah dengan kalimat-kalimat yang buruk. Muridnya minta supaya anak-anak muda yang sedang ada di sampan itu didoakan, dan didoakannya dengan doa keburukan. Padahal memang lagi mabuk, tertawa-tawa, hingar-hingar di sampan itu. Maka Syekh Ma'ruf al-Kifli kemudian mengadakan tangan sambil mengatakan, ya Rabb, farahtahum fid dunya, farahtahum fil akhirah. Ya Allah, berikanlah kegembiraan kepada mereka di akhirat sebagaimana Engkau telah memberikan kegembiraan pada mereka di dunia ini. Jadi satu perahu tersebut, anak-anak muda itu sedang gembira-gembira dan mabuk-mabuk. Tapi doa yang disampaikan oleh Ma'ruf al-Kifli kepada mereka, ya Allah, gembirakanlah mereka di akhirat sebagaimana Engkau telah menggembirakan mereka di dunia. Muridnya protes. Lima tadkulahumul khairah. Ya guru, Ustaz, kenapa doanya yang muncul itu? Padahal mereka kan bermaksiat. Kenapa doanya kok yang muncul itu? Kata Ma'ruf al-Kifli, kalau mereka, orang-orang ini di akhirat bergembira, itu artinya mereka masuk surga. Dan kalau mereka masuk surga, berarti mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka menginsafi dan menyadari diri bahwa perbuatan-perbuatan yang sudah mereka lakukan keliru, sehingga mereka kembali kepada Allah dan Allah terima taubat mereka. Ini logika dulunya terlalu jauh, terlalu jelimet memang, sehingga murid-muridnya memahaminya mungkin agak muter-muter. Kenapa kalau doanya doa kebaikan? Padahal kami
minta supaya didoakan keburukan. Kata Ma'ruf al-Kifli, kalau mereka di dunia itu bergembira dan di akhirat bergembira, artinya mereka telah bertaubat dan mereka diterima taubatnya, lalu mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Muridnya kemudian bertanya, kenapa mesti begitu? Ma'ruf al-Kifli menyebutkan, ihtaris nafsaka ansu, tahan dirimu untuk melakukan sesuatu atau mengeluarkan kalimat sesuatu yang punya konotasi keburukan. Menahan diri. Nah, menahan diri inilah yang di dalam bahasa paling singkat dalam definisi keseharian kita, sabar. Sabar. Makna kesabaran dalam kehidupan kita di hari ini kontradiktif, sangat bertentangan dan berlawanan sekali. Karena dalam kehidupan di kota besar yang kita jalani, untuk bisa menahan diri kita seperti yang disebutkan oleh Ma'ruf al-Kifli tadi, tabi'in dan ulama tersebut menjadi berat. Kadang-kadang lisan kita mudah untuk melakukan dan mengucapkan kalimat yang negatif. Bahkan kita memandang orang dengan cara pandang yang negatif juga. Sehingga kemudian rasa peduli kita atau memposisikan diri kita seperti orang yang kita lihat dan kita pandang menjadi berat. Jangankan pada hal-hal yang umum, kadang-kadang juga terjadi pada hal-hal kondisi yang baik. Padahal kondisi-kondisi yang baik. Suatu ketika ada seorang teman berpuasa di hari Jumat. Berpuasa di hari Jumat. Ayo kita makan siang. Enggak, saya sedang puasa. Puasa apa hari Jumat? Enggak ada dalilnya. Enggak ada hadisnya. Enggak ada sunahnya. Gak usah puasa dari Jumat. Enggak ada lagi puasa. Kenapa? Puasa enggak ada dalilnya, enggak ada keterangannya dan enggak ada sunahnya. Di rumah saya tidak ada makanan. Daripada lapar tidak punya pahala, lebih baik saya berpuasa dan berpahala. Jadi tentang urusan kebaikan saja, kadang orang memahaminya dengan cara pandang yang berbeda, tidak menempatkan pada posisi orang yang kita pandang itu. Bukan melaksanakan ibadah puasa yang tidak bersumber. Ternyata dia berpuasa karena memang tidak ada makanan yang bisa dimakan. Kalau diukur dan ditimbang lapar, tidak berpuasa dengan lapar karena berpuasa, maka posisi dan kedudukannya lebih baik lapar dalam kondisi berpuasa. Itu dalam posisi yang positif. Pernah juga terjadi seseorang menegur imam. Dikiranya imam itu lupa ayat lanjutannya ketika sedang sholat di malam hari. Sang imam itu membaca surat Toha. Surat Toha ayat ke-20. Bunyinya itu fa'alqiha fahiya hayyatun tas'a. Lemparkan tongkatmu, nanti tongkatmu itu akan berubah menjadi bulan. Pada waktu bersamaan di depan imam ada ular. Ada ular.
berikutnya bunyinya adalah khudhha wa la takhaf. Ambil dan jangan takut. Rupanya saat imam ini meresapi betul ayat itu. Di depannya ada ular, ayat lanjutannya khudhha wa la takhaf. Ambil dan jangan takut. Nggak dilanjutin baca ayatnya. Sehingga sang makmum yang di belakang itu mengira sang imam lupa. Lalu ditegur, khudhha wa la takhaf. Ularnya masih ada di depan. Khudhha wa la takhaf. Ularnya juga masih ada di depan. Ambil dan jangan takut. Sehingga diingatkan terus oleh makmum di belakang. Sang imam pun mundur ke belakang dan mengatakan pada makmum, tafadhal, khudhha wa la takhaf. Sekarang ambil tuh ularnya itu, silakan. Jadi dia bukan lupa, tahu ayat berikutnya, cuma memaknai betul kalimat ayat berikutnya karena di depannya nyata-nyata ada ular. Dia pun mengatakan kalimat hal yang semacam itu untuk menguatkan. Itu cerita anekdot. Artinya kadang-kadang kita melihat orang dengan cara pandang diri kita yang membuat gampang sekali mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin dalam kondisi tertentu kita nilai sebagai sebuah kebaikan. Sama seperti keinginan murid-murid Ma'ruf Al-Kifli supaya gurunya memohonkan doa kepada Allah, doa keburukan untuk anak muda yang sedang mabuk-mabuk di sampan di tepian sungai itu. Tapi kalimat doa yang muncul justru Allahumma farahtahum fil akhirah kama farahtahum fid dunya. Ya Allah, gembirakan mereka di hari akhirat seperti Engkau gembirakan mereka di hari ini di dunia. Inilah yang dimaknai dengan as-sabr. As-sabr. Dalam pandangan ulama, as-sabr ini maknanya adalah al-habsu wa syar'an habsun nafsi ala thalathati umurin. Al-awwal ta'atullah. Kata ulama, sabar yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah berupaya untuk menahan diri dengan melihat aspek sisi positif tertentu ketika kita mengalami sebuah peristiwa. Ketika kita mengalami sebuah peristiwa. Makanya Sulaiman Al-Qasim pernah bertanya kepada Rabi'ah, apa sih yang dimaksud orang mendapatkan ridho Allah? Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, orang mendapatkan ridho Allah itu adalah orang yang gembiranya sama ketika dia mendapatkan kebaikan maupun ketika dia mendapatkan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan nikmat, posisi gembiranya sama. Cara pandangnya, cara pandang yang positif. Tapi itu memang tidak mudah. Kita mendapatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, senangnya luar biasa. Gajinya naik, alhamdulillah. Dapat bonus, alhamdulillah. Gembira. Tapi pada satu kondisi ketika kita mendapatkan musibah, lalu sama Allah, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Pulang kantor, motor kita tidak ada. Rasanya sakit betul. Padahal dalam konteks yang lain, Nabi SAW mengingatkan, kata beliau, man yuridillahu khairan, siapa yang Allah inginkan kebaikan, yusib minhu, Allah akan kasih musibah pada dirinya. Sehingga ketika seseorang mendapatkan
mendapatkan musibah, cara berpikirnya diajarkan oleh Nabi kita, pasti ada sesuatu kebaikan. Wah, pasti ada sesuatu kebaikan. Allah akan memberikan kebaikan. Jadi tidak menyesali diri atau tidak merengutkan dirinya karena musibah terjadi. Setiap kali terjadi musibah, cara berpikirnya, mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan. Sehingga posisi antara kita mendapatkan musibah dengan mendapatkan nikmat, senangnya sama. Tidak merasa berkecil hati terhadap musibah dan tidak merasa berbesar diri dengan nikmat Allah itu. Itu terjadi, kata para ulama kita, dalam 3 urusan. Urusan yang pertama, ta'atullah, menahan diri kita dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk menahan diri agar diri kita selalu dalam kebaikan dan ketaatan. Misalnya, kita bertekad untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarnya adalah kita kuatkan diri kita supaya tidak malas untuk melangkahkan kaki ke masjid. Kita menguatkan tekad dan semangat kita untuk hadir sebelum azan berkumandang. Kita juga berusaha untuk menekadkan dan menguatkan azam kita mengikuti apa yang dilakukan di dalam sholat berjamaah di masjid. Ini satu contoh. Kadang kita merasa senang kalau imam di masjid selera dengan kita. Misalnya bacaannya bagus, ayat yang dibaca panjang-panjang amat. Tapi ketika imamnya tidak sesuai dengan selera kita, di situ ujian kesabaran kita. Kadang-kadang ada juga makmum yang berdengung-dengung. Tandanya memang gak usah lama-lama lah gitu. Baca ayatnya gak usah yang panjang-panjang lah gitu. Bahkan dulu ada teman dengerin khutbah Jumat panjang-panjang, dia aminkan, pokoknya amin saja. Diaminkan dan juga berhenti-berhenti, dia berdoa, Allahumma intaha, ya Allah berhenti orang karena susah. Nah, para imam mengajarkan bukan itu. Ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam menahan diri kita dalam ketaatan. Yang kedua adalah al-maharimillah ta'ala, berupaya menahan diri kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahan, kita jaga terus. Mungkin tangan kita, mungkin kaki kita, mungkin mulut kita, mungkin pendengaran kita, menahan untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak mudah. Ada desakan dan konfrontasi dalam batin kita untuk menahan diri itu. Apalagi kalau itu bisa, maka kita akan semakin kuat. Tapi kalau tidak bisa, maka akan muncul kelemahan-kelemahan kita yang nanti akan menghadirkan candu kita untuk menerjang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan, kita jatuh pada langkah setan, langkahnya karena panjang dan banyak. Dan yang ketiga adalah ala aqdarillah, kita ridha, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep yang diajarkan oleh para ulama kita tahu bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita ini sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi kita berupaya melakukan sebab-sebab yang menghantarkan kebaikan supaya
apa yang ada di Lauhul Mahfuz terhadap diri kita klop dengan keinginan dan kehendak diri kita, sehingga mengambil sebab-sebab kebaikan itu untuk mempertemukan antara kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghendaki diri kita sesuatu yang buruk. Meskipun ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin dalam pandangan kita buruk. Misalnya seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dan cobaannya adalah menyembelih putranya Ismail. Tapi tidak mungkin Allah menghendaki seorang ayah menyembelih anaknya, tidak mungkin. Tapi ketika itu sudah dilakukan, Allah melihat ini sebagai amal kesabaran yang sangat luar biasa, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas. Begitu juga kita, ketika kita mengalami ujian yang sangat berat, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sesuatu yang buruk pada diri kita, tinggal daya tahan kita atas kesabaran. Oleh sebab itu, Abdul Qasim Sulaiman dia bertahan atas situasi yang buruk. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa? Aku ini akan menjadi bahan nostalgia di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran kita dalam kebaikan itu fokus target utamanya adalah supaya kita bisa bernostalgia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dulunya kita di sini nanti bisa kita ulangi lagi di surga Firdaus insyaallah. Aku qouli hadza fastaghfirullah lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.